Diketahui alokasi dari APBN ini hanya sekitar 20% dari total biaya pembangunan yang ditaksir hampir sekitar 500 triliun. Sementara sisanya akan dibiayai dari investasi dan berbagai kerjasama lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, dukungan anggaran infrastruktur IKN selama 2020 hingga 2023 telah mencapai sekitar 36,72 triliun. Adapun total anggaran dukungan IKN di 2024 sebesar 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan. Pada awal Juni 2023 lalu, Kementerian PUPR mengatakan sampai dengan 2023 ini sebanyak 39 paket pekerjaan IKN senilai 24,16 triliun dalam proses konstruksi. Kemudian 37 paket pekerjaan senilai 21,41 triliun masih dalam proses lelang. Sementara itu, juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara, Troy Pantau, menyampaikan hingga saat ini telah ada 237 letter of intent dari calon investor yang berminat investasi di Ibu Kota Nusantara ini. Dari jumlah tersebut, telah ada sejumlah calon investor yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja dengan PT Bina Karya yang oleh pemerintah telah ditetapkan oleh Badan Usaha Otorita. Sehingga saat ini PT Bina Karya dapat berperan sebagai master developer dan menjalankan fungsi serta tugasnya dalam hal aspek komersial dan B2B dengan investor yang berminat untuk investasi di Ibu Kota Nusantara ini. Tercatat sudah ada sejumlah perusahaan yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan PT Bina Karya. Di antaranya PT Citra Kota Baru Nusantara, PT Medika Loka Hermina, PT Pakuwon Jati, PT ARCS House Wisata Indonesia, dan PT Sirius Surya Sentosa. Nah, dari beberapa PT ini masih dari investor lokal ya, belum ada yang dari investor luar. Sebelumnya juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan pembangunan infrastruktur dasar IKN semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kira-kira sekarang untuk IKN tahap 1 sudah progres di kisaran 34 hingga 35%, ujar Endra. Endra mencontohkan pembangunan jalan-jalan kawasan, gedung pemerintahan, istana presiden, dan kantor presiden. Kemudian kantor kementerian koordinator, rumah tapak jabatan menteri, sampai hunian pekerja konstruksi di IKN itu sudah dimulai. Apalagi IKN ini ya, di bagian hunian pekerja itu sudah selesai. Endra juga menyebutkan dalam waktu dekat Bendungan Sepaku Semoy akan segera diresmikan. Bendungan ini terbilang krusial karena untuk menyuplai kebutuhan air baku di IKN. Nah, hingga saat ini kan perlu tuh, para pekerja kan banyak ribuan tuh. Nah, makanya ini Bendungan Sepaku Semoy ini segera diresmikan untuk menyuplai kebutuhan air baku para pekerja dulu. Selain itu, Endra juga menyampaikan bahwa salah satu aspek penting pembangunan infrastruktur dasar adalah pembangunan MUT atau Multi Utility Tunnel untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN. Dengan demikian, MUT nantinya akan diisi oleh lintas sektor. Menurutnya, pengisian MUT ini yang dilakukan oleh lintas sektor merupakan salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian
setidaknya hingga di tahun 2024.